Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Devri SRC yang berjudul Begu Ganjang. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Apa kamu pernah melihat Pak Wisnu melakukan hal aneh pada malam hari? Tanyaku pada Marlina. Karena setauku Marlina sudah cukup lama mengontrak di kediaman Pak Wisnu. Aku mendengar setiap malam biasanya dia menangkap ayam. Tidak tahu kalau setiap hari mereka makan ayam. Jelas Marlina. Sebentar, potongku. Aku dan Tony pernah ketemu dengan dia di pohon keramat dekat kuburan. Apa dia menyembah berhala? Ucapku penuh penasaran. Bisa jadi, lihat saja, hartanya begitu banyak. Balas Marlina. Nanti aku mau keluar, tolong kamu tetap di sini. Pintaku pada Marlina. Aku pergi ke rumah, mencoba untuk berbicara dengan Lia. Lia, apa kamu di sini? Datanglah, pintaku pada arwah Lia. Bagaimana? Apa kamu sudah tahu? Maafkan aku terlambat mengatakan kalau Sahat targetnya. Aku ditahan oleh sosok besar. Ucapnya sambil menampakkan diri. Apa sekarang aku targetnya? Tanyaku lagi. Benar sekali, sudah kukatakan kalau dia tahu pergerakan yang kamu lakukan. Bahkan kalau ada yang mau membongkar, nasib orang itu akan sama dengan Tony dan Sahat. Ucapnya kepadaku. Lalu bagaimana aku mengungkap semua ini? Tanyaku lagi. Ketika kamu melihatnya, tolong jangan pernah penasaran dengan sosok peliharaannya itu. Lebih baik memandang ke bawah, anggap dia adalah makhluk paling lemah dan sangat kecil. Ucap Lia sembari pergi menembus tembok. Terima kasih Lia, kamu sudah mau membantuku. Ucapku melihat Lia pergi. Aku bergegas ke pos ronda. Malam ini aku harus mengajak beberapa warga untuk berjaga mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Kubunyikan bambu pada pos ronda. Warga pun mulai berdatangan. Aku meminta waktunya untuk bapak atau ibu sekalian. Bagi bapak-bapak yang tidak punya kerjaan di rumah, tolong bantu untuk berjaga malam ini. Agar tidak ada lagi korban dimangsa oleh binatang buas itu, pintaku. Beberapa dari mereka ada yang setuju, namun karena takut, beberapa lainnya juga lebih memilih berdiam di rumah. Semua peralatan berjaga kami siapkan, dari balok dan parang kami bawa ke pos ronda sebagai perlindungan diri. Waktu sudah larut malam, sekarang saatnya berkeliling. Ayo semuanya, kita keliling dari warung ke lapangan voli, lalu ke arah kuburan. Ucapku memimpin jalan. Dengan senter, seluruh sudut kami sorot sampai ke ujung desa. Di lapangan voli, tiba-tiba hawanya menjadi berbeda, dingin dan ada bau busuk. Ku buang ludahku. Aku sudah tahu kalau dia sedang memperhatikan pergerakan kami. Ayo, kita lanjut ke kuburan. Semua jangan lupa berdoa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ucapku kepada semua warga yang ikut. Ku buka langkah dengan doa. Aku harap malam ini bisa terungkap semua teka-teki itu. Aku sudah menyusun rencana. Targetku adalah pohon keramat. Sesampainya di kuburan, ku senter ke arah pohon keramat. Sungguh, aku beruntung. Kulihat ada suatu sosok di sana. Lihat itu! Teriakku pada warga agar melihat pandangannya ke sana. Siapa di sana? Teriak Dion. Ayo, tangkap orang itu! Teriak Aldi sudah sangat bersemangat. Kami berlari ke arah pohon keramat itu. Sebagian berusaha memutar ke beberapa arah untuk mengepung orang itu. Karena posisinya dalam terancam, orang itu berlari ke belakang pohon keramat. Apa? Orangnya hilang!
ucap Aldi terkejut. Itu bukan orang, tambah Alek yang ada di sampingku. Bener, nggak mungkin dia bisa hilang tiba-tiba begitu saja, tambah Dion dengan penuh emosi. Lihat pohon itu, ucap salah seorang warga mengalihkan mata kami ke arah batang pohon keramat itu. Pohon itu berlumuran darah segar. Sudah pasti ini penyembah berhala. Dia mau menumbalkan warga kita, ucap salah seorang warga. Semuanya lebih baik sekarang kita pulang dulu, pintaku. Jadi bagaimana ini? Tanya Aldi. Kita harus melapor kepada kepala desa, ucap salah seorang warga. Benar, sekarang kita ke rumahnya, ucapku sambil membawa langkah. Pak Kades, keluarlah, teriak Dion yang sudah terbakar emosinya. Ada apa ini ramai-ramai? Tanya Pak Kepala Desa. Salah seorang warga kita adalah penyembah berhala, Pak. Dia menyembah pohon keramat yang ada di kuburan. Aku menjelaskan dengan sedikit emosi. Siapa orangnya? Tanya Pak Kades lagi. Dia menghilang saat kita kejar, Pak. Kita minta bantuan Bapak sebisanya pohon itu ditebang segera, pinta seorang warga. Baiklah kalau begitu, masalah ini besok kita selesaikan. Sekarang lebih baik semuanya pulang ke rumah masing-masing, ucap Pak Kades menenangkan amarah para warga malam itu. Aku mengajak Aldi, Alek, dan Dion untuk menginap di rumahku untuk menepis semua ketakutanku. Di rumahku kami tidak tertidur, tapi kita merokok dan ngopi sambil membahas bagaimana cara menangkap orang yang mau menumbalkan warga desa ini. Tidak terasa matahari sudah mulai terlihat. Bergegas kami berempat untuk mengumpulkan warga. Kubunyikan lagi bambu yang ada di dalam pos ronda. Warga pun mulai berkumpul lagi. Di kantor kepala desa ada 2 mesin. Bagi yang punya kapak bisa dibawa untuk menebang pohon keramat itu, ucapku sambil mengajak warga untuk beramai-ramai membantu. Beberapa warga pulang mengambil kapak dan sisanya ke kantor Pak Kepala Desa untuk mengambil mesin pemotong pohon. Kita janjian untuk berkumpul di depan rumah Sahat. Aku dan beberapa warga sudah sampai di depan rumah Sahat. Kami menunggu warga lain agar beramai-ramai menebang pohon itu. Ayo, kita mulai saja, Jun, ucap Dion melihat sudah hampir seluruh warga yang datang. Ayo semuanya, kita tebang pohon keramat itu, ajakku penuh semangat. Dengan sedikit tenaga, ku tarik perlahan tali untuk menghidupkan mesin. Begitu juga dengan mesin satunya dipanaskan oleh salah satu warga. Setelah mesinku hidup, ku berikan kepada Pak Tarno yang berprofesi sebagai penebang pohon. Dipotongnya batang pohon itu mulai dari bawah. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba mesin pemotong pohon itu mati. Padahal baru mengikis kulit pohon itu saja. Coba pakai mesin ini, Pak. Mungkin kurang dipanaskan, ucap Dion sambil menyodorkan mesin yang satunya. Mesin pun diambil dan Pak Tarno memulai memotong pohon itu lagi. Dan tiba-tiba, astaga, keluar darah! Teriak Pak Tarno. Kacamata bening yang digunakan terciprat banyak darah dari batang pohon itu. Langsung segera ditariknya mesin itu dari dalam pohon. Darah keluar seperti kaki manusia yang teriris pisau. Melihat itu kita semua terdiam. Bahkan Pak Kades yang melihatnya pun merinding melihat kejadian itu. Sampai di sini aku tidak menyerah. Sini mesinnya, Pak, biar saya saja, pintaku pada Pak Tarno. Ku pakai kacamata dan langsung ku mulai memotong batang pohon itu. Dan tiba-tiba mesinnya mati lagi. Darah dari pohon itu pun keluar semakin banyak. Ini bukan ide yang bagus. Mudah-mudahan ini bukan malapetaka bagi kita semua, ucap Pak Kades. Beberapa warga sudah ketakutan.
Bagi mereka yang membawa kapak, tidak ada yang berani untuk melanjutkan menebang pohon itu lagi. Ku ambil kapak itu, segera ku ayunkan sekuat tenagaku. Ku hantamkan ke pohon itu, seperti kapak yang tumpul. Pohon itu tidak bisa ditebang, malah memantulkan kapak yang kupakai. "Jun, Arjuna!" teriak Alek. "Sudah Jun, yang kamu lakukan hanya sia-sia," tambahnya memperingatkanku. "Aku gak terima kalau Tony dan Sahat harus mati," teriakku dengan keras. Ku ambil kapak lalu ku ayunkan begitu kerasnya dan ku hantamkan ke pohon itu. Puh! Kapak itu memantul kembali menghantam kepalaku. Pandanganku seketika gelap. Darah mulai menetes dari kepalaku. "Juna! Juna!" Suara teriakan mereka aku dengarkan, tapi pandanganku gelap, tidak tahu apa yang aku lihat. Mengalir darahku, membasahi semua pakaianku, hingga aku tidak mendengar teriakan mereka lagi. "Sahabatku, terima kasih sudah mau menolong kami berdua. Sudahi semua, kami sudah tenang di sini," ucap Tony kepadaku. "Benar Juna, itu hanya membahayakan dirimu," tambah Sahat. "Tapi aku gak mau kalau ada korban lainnya. Kalian harusnya mengerti," ucapku membantah. Beberapa hari ternyata aku tidak sadarkan diri. Akhirnya aku terbangun dari tidurku yang begitu panjang. Aduh, apa ini? Ku pegang kepalaku masih dibungkus oleh kain putih. Perlahan aku melangkah ke dapur. "Kamu sudah bangun, Nak," ucap Ibu Tony kepadaku. "Iya, Tante." "Kamu panggil Ibu saja. Jangan panggil Tante lagi. Ibu sudah anggap kamu seperti Tony," ucap Ibu Tony kepadaku. "Iya, Tan. Iya, Bu," jawabku. Aku merasa senang bisa dapat perhatian lagi dari seorang ibu setelah sekian lama aku merindukan sosok ibuku. "Bagaimana kelanjutan dari pohon kemarin, Bu?" tanyaku. Ibu Tony bercerita, pohon itu tidak dapat ditebang. "Setelah kepalamu terbentur, semua warga takut dan langsung menggotongmu ke rumah. Kepalamu sedikit retak," kata bidan desa. Jelas Ibu Tony kepadaku. "Hampir 3 hari kamu tidak bangun dari tidurmu. Mungkin kamu sudah lapar. Ayo makan dulu," ucap Ibu Tony sambil mengambilkan piring untukku. Memang perutku begitu terasa lapar. Dan ketika makan pun aku seperti singa yang baru dapat mangsa. Dengan rakus kuhabiskan beberapa piring. Setelah makan aku pun kepikiran. Sewaktu aku tidak sadarkan diri, apakah ada korban, Bu? Tanyaku pada Ibu Tony. "Tidak, semua warga takut keluar. Tak sedikit warga yang ngomongin kamu, Nak. Mereka takut akibat ulah kamu penunggu pohon itu murka," jelas Ibu Tony. "Aku ke depan dulu ya, Bu. Mau cari udara segar." Sembari pamit, aku meninggalkan Ibu Tony di dapur. Aku berjalan ke warung dekat rumahku untuk membeli rokok. Kulihat Aldi, Alek, dan Dion lagi nongkrong di sana. "Gimana?" tanyaku sambil membakar rokokku. Tidak ada jawaban dari mereka. Bahkan mereka satu persatu pergi dengan alasan kerjaan. "Apa aku seperti hantu?" tanyaku dalam hati. Tidak tahu kenapa mereka menjadi menghindar dariku. Karena tidak ada yang mau mengobrol denganku, aku singgah ke rumahku untuk mengambil beberapa pakaian untuk dibawa ke rumah Ibu Tony. "Bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah bertemu dia?" tanya Lia mengagetkanku. Dia tiba-tiba muncul di dalam cermin di lemariku. "Hah, kamu? Belum ketemu?" balasku. "Besok pagi kamu akan dapat duka lagi. Lihat saja," ucapnya. "Hah?" Belum sempat bertanya, dia pergi menghilang. Ya Tuhan, siapa lagi korban selanjutnya yang akan dibunuh? Ucapku cemas dalam hati.
Aku mempercepat mengambil pakaianku dan bergegas kembali ke rumah Ibu Toni. "Bu, Marlina kemana ya?" tanyaku sesampai di rumah Ibu Toni. "Oh, dia lagi bekerja di lahan Pak Wisnu, mengambil hasil panen. Dia terpaksa ikut, soalnya dia punya hutang kontrakan, jadi mau tak mau harus bekerja kepada Pak Wisnu," ucap Ibu Toni. "Apa?" Sontakku kaget. "Kamu kenapa, Nak? Pak Wisnu juga sudah begitu baik mau membantu Marlina meringankan hutangnya, dan kemarin dia datang melihat keadaanmu," jawab Ibu Toni. "Ngapain dia datang melihatku?" pikirku dalam hati. "Heh, mandi sana, malah bengong," suruh Ibu Toni. "Baik, Bu," jawabku sambil mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. "Apa kamu sudah tahu siapa korban selanjutnya?" tanya Lia yang berada di balik pintu kamar mandi. Aku langsung bergegas lari keluar dari rumah Ibu Toni. "Juna! Arjuna! Mau kemana?" teriak Ibu Toni tidak lagi kuhiraukan. Aku hanya tahu kalau Marlina dalam bahaya. Secepatnya aku berlari ke kebun Pak Wisnu. "Marlina, tunggu aku," ucapku dalam hati sambil mempercepat lariku. "Sudah, lewat kuburan saja, biar kamu lebih cepat sampai," ucap Lia kepadaku. Aku pun mengikuti saran darinya. Kuberanikan untuk masuk ke area pemakaman itu. "Ternyata kamu bodoh," tawa Pak Wisnu di balik pohon keramat ketika aku lewati. "Apa maksudmu?" tanyaku balik. "Selama ini kamu sebagai penghalangku. Sekarang saatnya kamu menyusul dengan teman-temanmu," ucap Pak Wisnu. Perlahan langkah kakiku mundur sedikit menjauh darinya. Dan tiba-tiba sosok berkaki besar turun dari atas pohon dan berdiri persis di depanku. Kakinya penuh bulu, bahkan lidahnya dari makhluk itu menjuntai sampai menyentuh tanah. Baunya sangat busuk seperti bau bangkai. Perlahan ku tatap kakinya hingga dengkulnya. "Bodoh, jangan penasaran dengan dia. Cepat kamu lari," ucap Lia. Ku ikuti hati kecilku pulang ke rumah Ibu Toni. "Lari, selagi aku masih bisa menahan makhluk itu," ucap Lia. Seperti dalam pertarungan goib, Lia melawan makhluk besar itu. Suara jeritan dari Lia begitu kencang, tak kalah suara makhluk itu juga bisa menandingi suara Lia. Kuhela nafas ketika sudah sampai di depan pintu. "Kamu habis dari mana? Ibu panggil kamu tidak menyaut," ucap Ibu Toni sedikit memarahiku. "Marlina, Bu, sedang dalam bahaya," ucapku dengan nafas belum teratur. "Marlina ada di belakang. Dia baru pulang mau mengambil makan siang. Sekarang apa yang mau kamu bahayakan?" tanya Ibu Toni sedikit kesal melihat tingkahku yang aneh. Aku masih tidak percaya. Lalu segera aku mengecek Marlina di dapur. "Marlina! Marlina!" panggilku dengan sedikit tergesa. "Kamu habis dari mana, Jun? Ibu panik mencarimu," bentak Marlina sedikit keras kepadaku. "Syukurlah," ucapku dalam hati, ternyata Marlina masih hidup. "Saranku untukmu, tolong jangan pergi ke kebun Pak Wisnu lagi," aku memohon sampai meneteskan air mata kepada Marlina. Melihat air mataku begitu tulus, mungkin membuat Marlina luluh dan tidak pergi ke kebun Pak Wisnu. Aku memeluknya. Aku tidak mau kehilangan orang terdekat lagi. Aku mohon kalian harus tetap ada di sampingku, ucapku membasahi baju Marlina dengan air mata. Setelah itu Marlina membuka bungkusannya dan makan di rumah. "Terima kasih, Nak. Kamu begitu tulus berteman dengan Toni, Lina, dan Sahat sampai kamu mau mengorbankan dirimu," ucap Ibu Toni. "Aku begini agar tidak ada lagi korban, Bu," balasku. Setelah itu aku duduk di depan rumah dengan sebatang rokok dan segelas kopi melihat indahnya matahari terbenam. "Lia,
"Apa kamu baik-baik saja?" tanyaku dalam hati. Tidak seperti biasanya. Biasanya ketika aku memanggilnya, dia akan langsung datang. Karena hari sudah mulai gelap, aku pun masuk ke rumah. "Marlina, Bu, aku mau ngomong sesuatu," ucapku mengajak mereka berkumpul dan menutup pintu rumah. Ku ceritakan kejadian sebelum Tony meninggal dan ketika Sahat meninggal. "Aku tahu siapa orangnya," ucapku pada mereka. "Aku kurang bukti, jadi tidak bisa mengungkap orang ini," ucapku. "Aku mohon kepada kalian berdua, tolong patuh akan perkataanku. Tetap di rumah untuk beberapa waktu sampai keadaan aman dan orang itu menyudahi semua ini," tambahku. Pembicaraan kami terhenti lama. Banyak orang berlarian dari depan rumah. "Ada apa itu?" tanya Marlina. Ku buka sedikit pintu untuk melihat keadaan di luar. "Banyak orang lari, tapi tidak tahu kemana arahnya," ucapku. "Sudahlah, lebih baik kita di rumah saja," ucap Ibu Tony. Setelah itu kami makan malam bersama. Begitu hangat kurasakan suasana saat itu. "Makasih ya Bu, begitu baik dengan kami," ucapku kepada Ibu Tony. "Sudah makan dulu, nanti kita bercerita lagi," balas Ibu Tony tersipu malu mendengar perkataanku. Setelah makan, aku dan Marlina membersihkan tikar dan piring yang kami gunakan. Di dapur, aku melihat penampakan Lia dengan wajah membiru seperti babak belur. "Kamu kenapa?" tanyaku. Aku tidak apa-apa," jawab Lia. Penampakan Lia tiba-tiba menghilang. "Kamu percaya tidak kalau aku bisa melihat hantu?" tanyaku pada Marlina. "Ngawur kamu," bentaknya sambil menyusun piring ke dalam rak. "Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak memaksa," ucapku. Setelah selesai beres-beres, aku duduk di depan. Suasana begitu sepi. Kemana semua warga ya? Baru juga jam segini sudah sepi, ucapku dalam hati. "Mereka semua ada di kebun," jawab Lia yang tiba-tiba muncul duduk di sebelahku. "Astaga, mengagetkan saja kamu ini," ucapku menyambutnya. "Ada apa di kebun?" tanyaku penasaran. "Aku sudah memberitahumu tadi siang, malam ini bakal ada duka lagi. Tapi bodohnya kamu terkecoh tadi pagi. Yang datang kemari bukanlah aku, melainkan sosok yang menyerupai aku," jelasnya. "Lalu yang menyuruhku menolong Marlina..." Belum sempat melanjutkan perkataanku. "Bodoh, sudah aku bilang duka akan datang malam, bukan pagi," bentak Lia. "Bagaimana dengan wajahmu?" tanyaku melihat wajah Lia biru seperti babak belur. Untung saja aku bisa menahan sosok itu. Kalau tidak bisa, kamu yang akan menjadi korban, jelasnya. Aku menjadi merasa bersalah karena sudah terkecoh dengan sosok yang menyerupai Lia. "Maafkan aku, lain kali aku tidak akan mengambil tindakan bodoh seperti tadi," ucapku. "Lalu, kenapa kamu tidak menyuruhku untuk menyelamatkan orang yang menjadi korban malam ini?" tanyaku penasaran. "Apakah karena orang itu tidak dekat dengan diriku?" tambahku lagi. "Orang itu mencuri hasil panen. Aku tidak suka dengan pencuri," balas Lia. "Apakah peliharaannya itu disuruh untuk menjaga kebun?" tanyaku lagi. Sebenarnya asal-usul itu aku pun terlibat dengan rencana yang disusun Wisnu bajingan, jelas Lia dengan nada yang sedikit tinggi. "Tolong kamu ceritakan, tidak menggunakan emosi. Aku tahu kamu sakit hati," ucapku meredam amarah Lia. "Bagaimana rencananya?" tanyaku. Akhirnya Lia mau bercerita mulai dari awal. Dia adalah seorang buruh yang dulunya tinggal di kota seberang. Kemudian diajak Putra, anak angkat Pak Wisnu, pulang ke kampung halamannya. Karena tidak setuju dengan hubungan mereka, akhirnya Lia diusir. Setelah diusir, Lia memohon agar hubungan mereka direstui. Tapi ada syaratnya.
Anak pertamaku harus diserahkan kepada Pak Wisnu. Awalnya Lia setuju. Namun setelah Lia melihat kelakuan Pak Wisnu yang menyembah setan, Lia menolak ketika kandungannya sudah 3 bulan. Dari pagi hingga sore, Lia dan Putra hanya bertengkar tiap harinya. Dengan paksaan, Putra berusaha agar mengikuti perkataan dari Pak Wisnu. Hingga akhirnya Lia dibunuh sahat suruhan Pak Wisnu. Aku sempat mencoba lari, tapi kamu malah pergi malam itu, ucap Lia sambil menangis. Terus habis dibunuh? Tanyaku semakin penasaran. Bayi dalam perutku diambil, lalu mereka menyerahkan kepada salah satu dukun. Dengan kuasa setan, mereka menghidupkan bayiku yang telah digugurkan secara paksa. Jelas Lia. Apa bayimu adalah sosok itu? Tanyaku penasaran kepada Lia. Benar, dia ditempatkan di pohon keramat itu dan diberi makan darah segar ayam putih. Dia juga dijanjikan akan jiwa manusia sebagai makanannya. Lanjut Lia. Jadi istilahnya seperti kami yang berjaga di pos ronda, tapi meminta imbalan ketika menemukan pencuri. Tanyaku pada Lia. Seperti itu rencana awalnya. Bayiku yang dihidupkan kembali akan menjaga lahan perkebunan dengan imbalan jiwa manusia. Karena mereka tahu saat akan membocorkannya, maka sekalian saja saat ditumbalkan. Jelas Lia. Lalu bagaimana dengan Tony? Tanyaku lagi penasaran. Apa kamu ingat isi keranjang Tony ketika pulang? Tanya Lia balik. Astaga, Tony mengambil sedikit padi dan memasukkan ke dalam keranjang. Ucapku sambil mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Lalu bagaimana dengan bayimu? Tanyaku sebelum Lia pergi. Aku sudah tidak mengharapkan lagi. Balas Lia menghilang dari sebelahku. Karena udara semakin dingin, aku berniat masuk ke dalam rumah. Astaga, ngapain kamu berdiri seperti setan di depan pintu? Tanyaku pada Marlina. Maaf, aku sudah mendengar semuanya. Jelas Marlina. Keesokan paginya sudah banyak warga yang melayat ke tempat korban. Teman korban bersaksi kalau sebenarnya niat mereka mencuri di kebun Pak Wisnu. Namun tiba-tiba datang sosok bertubuh besar. Korban penasaran dengan makhluk itu. Korban perlahan melihat ke atas, menatap wajah sosok itu. Leher korban dengan gampangnya dicekik menggunakan jari-jarinya dan kuku yang sangat tajam. Setelah korban tak bernyawa, dada korban langsung ditembus menggunakan kukunya. Lalu jantung korban diambil dan dimakan mentah-mentah. Nasib baik teman korban bisa lari. Dia tidak penasaran dan langsung lari menuju ke arah pos ronda. Sesampainya di pos ronda, dia melapor. Langsung disebar luaskan berita ini melalui kentungan untuk mengumpulkan massa. Akhirnya malam itu juga mereka menggotong jasad korban ke desa. Terkait penjelasan dari teman korban, polisi tidak bisa mengambil tindakan karena penjelasan di luar nalar manusia dan dianggap jadi pencemaran nama baik. Tunggu sebentar, saya mau memberikan kesaksian. Ucapku teriak menahan polisi yang mau pergi dari tempat itu. Apa kalian pernah melihat Pak Wisnu datang melihat korban? Bahkan sudah 3 korban, batang hidungnya tidak pernah ada untuk melayat. Ucapku. Mungkin saja beliau ada pekerjaan, bantah seorang polisi. Oke, kalau begitu saya akan buktikan kali ini. Seketika suasana hening. Ayo, sekarang ke rumah Pak Wisnu dan kita lihat dia sedang apa. Ucapku kepada warga. Beramai-ramai seluruh warga datang ke rumah Pak Wisnu. Buka pintumu, teriakku. Ada apa ini? Tanya Pak Wisnu sontak kaget melihat warga sudah ramai. Cepat mengaku atau bakal kubuktikan semua kedokmu. Teriakku sudah mulai memanas. Apa yang harus aku akuin? Tanya Pak Wisnu pura-pura bodoh. Sudahlah Wisnu, semua ini ulahmu.
Kami tidak senang kalau ada salah satu warga penyembah setan di desa ini. Ucapku mematah omongannya. Kalau kau tidak mengaku, sekarang akan kubuktikan. Untuk kalian tahan orangnya, pintaku pada warga. Warga pun menahan dan mengikat tangannya dengan tali. Karena masa banyak, polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ayo kita ke kebunmu, ucapku sambil membuka langkah. Sesampainya di kebunnya, aku minta tolong kepada kalian semua. Jangan pernah melihat ke atas ketika sosok itu keluar. Anggap sosok itu adalah makhluk paling lemah dan kecil, pintaku kepada warga. Aku berlari ke tengah kebun. Setelah itu ku ambil sedikit hasil panen lalu berlari. Lalu tiba-tiba sosok itu muncul dan dia pun mengejarku. Sosok itu berusaha menghalangi langkahku. Semua itu disaksikan oleh para warga. "Jangan lihat ke atas!" teriakku. Beberapa warga ada yang bandel nekat melihat ke atas makhluk itu. Lalu dengan sekejap mereka pun tercekik tiba-tiba. "Semua ingat pesanku!" teriakku lagi. Karena takut dibunuh, semua orang yang menyaksikan bukti yang kuberikan berlari pulang ke desa. Korban yang meninggal di kebun dibiarkan. Tidak ada yang berani, bahkan Pak Polisi sekalipun. Karena amarah warga, akhirnya Pak Wisnu dan Cita dimasukkan ke dalam rumah mereka. Tidak ada kata maaf untuk manusia penyembah setan. Mereka harus dimusnahkan, ucapku penuh kemenangan. "Bakar! Bakar! Bakar!" teriakan para warga menyahut omonganku. Hingga akhirnya Pak Wisnu dan istrinya Cita dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Selesai. Gimana sobat horor? Serem kan ceritanya? Cerita Begu Ganjang dari Devri SRC ini based on true story. Jadi cerita ini sempat viral di daerah asalnya dan sempat diberitakan di TV dan koran-koran setempat. Dan sebenarnya masih banyak korban yang berjatuhan akibat ulah Pak Wisnu. Tapi narasumber nggak mau menceritakan lebih lanjut karena sampai sekarang masih terdapat banyak gangguan. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!